Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amalia dengan NIM 2103039. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan salah satu tugas analisis saya, yaitu membuat form pasien dari ruang operasi ke ICU. Nah, pertama kita buka aplikasi Microsoft Access. Nah, jadi di Microsoft Access ini nanti kita akan buat database-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita kasih nama filenya. Nah, kemudian di sini buat folder baru untuk menyimpan database nanti dan file Visual Basic-nya. Ubah format file database-nya jadi 2002-2003. Buat database-nya, desain view, kemudian ubah namanya. Nah, di sini kita akan mengisi field-nya. Ada kode pasien, nomor RM, diagnosa, kemudian ada tindakan, tanggal operasi, keadaan pasien, dan yang terakhir itu ada keterangan dokter. Nah, itu tadi untuk database ruang operasi. Selanjutnya di sini buat tabel baru, desain view, terus buat database ruang ICU. Jika sudah, tinggal kita save. Kemudian kita beralih ke aplikasi Visual Basic. Di sini kita klik open. Nah, terus kita rapikan projectnya dan formnya agar nanti enak untuk membuat projectnya. Terus pertama di sini saya tambahkan label untuk judulnya, yaitu ruang operasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengganti fontnya, ganti font serta ganti ukuran fontnya juga. Nah, selanjutnya tambahkan label lagi sesuai field yang ada di database tadi yang sudah dibuat. Lalu saya tambahkan text box juga. Kemudian tidak lupa untuk mengganti nama labelnya sesuai dengan field yang kita gunakan. Terus di sini juga saya ganti jenis hurufnya. Terus saya kasih bold dan ukuran fontnya juga saya ganti. Terus di sini saya rapikan supaya tampilannya lebih rapi dan cantik. Nah, karena ada beberapa komponen yang tidak ada, jadi di sini saya tambahkan dulu komponen yang akan saya butuhkan. Lanjut, untuk yang di text box-nya itu kita kosongkan saja. Oh iya, dan di tanggal operasi itu saya gunakan DT Picker, bukan text box. Lanjut, tambahkan ada DC dan juga data grid. Nah, jadi untuk menambahkan database yang sudah dibuat tadi di Microsoft Access, kita menggunakan ADDC. Tinggal klik kanan ADDC, terus ADDC Properties, terus klik Build,
Kemudian di situ kita ganti jadi 4.0, terus kita pilih file ya, kita buka folder yang kita simpan tadi ya ini, terus klik open, terus kita tes connection. Nah ini sudah sukses, klik OK, kemudian OK. Kemudian di bagian record source, di sini kita ganti jadi 2 table, terus di sini tentu kita pilih yang database ruang operasi, kemudian apply dan OK. Untuk yang data grid di data source, di situ kita pilih ada DC1, kemudian klik kanan pada data grid, kemudian retrieve fields. Nah, bisa dilihat di data grid itu sudah muncul fields-nya yang sudah kita buat tadi di database Microsoft Access. Lanjut, di sini kita akan buat 7 tombol. Yang pertama ada tombol save. Nah, jika codingannya sudah selesai, selanjutnya kita tes apakah tombolnya bisa berfungsi atau tidak. Di sini kita masukkan saja data-data pasiennya, seperti nomor RM, diagnosa, kemudian masukkan juga tindakannya. Nah, isi juga di bagian keadaan pasien. Terus di keterangan dokternya juga jangan lupa diisi. Terus kita tinggal klik tombol save dan ternyata berhasil. Lanjut, di sini saya menginput beberapa data pasien. Nah, setelah menginput beberapa data pasien, lanjut kita ke tombol yang kedua, yaitu tombol search atau cari. Nah, untuk codingannya itu kita tinggal copy codingan yang di tombol save tadi. Kemudian yang kita hapus itu on error, kemudian update. Terus kita tukar posisi yang tanda seru itu dengan teks-teksnya, itu bertukar posisi.
Lanjut, kita tes tombolnya apakah berfungsi atau tidak. Tinggal masukkan nomor rekam medisnya, terus kita klik tombol search dan ternyata berhasil. Sudah muncul data-datanya dari nomor rekam medis yang kita cari. Lanjut ke tombol yang ketiga, yaitu tombol edit. Yang kita copy itu cuman with ADC-nya aja, sama itu yang di tombol save yang tanda seru sama dengan teksnya itu, dan end with. Nah di sini saya salah, harusnya end if-nya itu nggak usah diikutkan. Nah coba kita tes ya. Kita tes, terus tulis dulu nomor rekam medisnya, terus kita klik search, kemudian kita ubah atau kita edit, terus klik tombol edit. Nah gagal karena end if-nya kita tambahkan, harusnya jangan ada end if, dihapus coba end if-nya, kemudian kita tes ulang ya kan, KPD kan, terus kita ubah. Nah terganti, berhasil. Lanjut ke tombol yang keempat, yaitu tombol delete. Nah untuk codingannya itu tinggal copy yang with ADC aja, terus kita tambahkan titik delete dan end with. Coba kita tes ya. Coba di sini saya input data yang random aja, sembarang ya. Coba kita save, terus ini mau kita hapus, klik delete. Nah terhapus, berhasil. Lanjut ke tombol yang kelima, yaitu exit atau keluar. Nah codingannya itu cuman N aja. Kita tes, berhasil. Lanjut tombol ke-6 dan ke-7, yaitu cancel dan new. Jadi codingan cancel dan new ini baru bisa diisi setelah kita membuat public sub. Nah di sini buat public sub mati dulu. Nah teks 1 titik enable. Nah kalau dia teks mati berarti dia menggunakan false. Nah bedanya kalau untuk public sub hidup itu dia menggunakan true. Jadi kalau tadi public sub mati menggunakan false, kalau yang public sub hidup dia menggunakan true. Nah untuk yang public sub kosong itu dia gunakannya itu teks 1 titik teks, jadi bukan teks 1 titik enable. Terus dia sama dengan itu tanda petik 2 kali. Tapi untuk yang DT picker itu dia pakai DT picker 1 titik value sama dengan now. Nah setelah membuat public sub, di codingan tombol save itu kita tambahkan teks kosong mati, terus di tombol search tidak ada, terus di tombol edit itu kita tambahkan juga kosong mati, terus di tombol delete juga sama, kita tambahkan teks kosong dan mati di bawah end with ya, di bawah end with, itu salah tadi. Terus di bagian cancel itu kita isi dengan teks kosong. Terus yang di tombol new itu teks hidup, kemudian enter, terus teks 1 titik set focus. Oke, terus di form load-nya itu mati. Lanjut kita tes tombolnya. Nah ini tuh nggak bisa diisi atau di input karena belum diklik tombol new. Nah harus diklik tombol new dulu baru kita bisa menginput data-data pasien. Nah terus ini saya isi sembarang karena mau kita tes tombol cancel. Coba kita klik tombol cancel. Nah berhasil, terlihat itu kosong karena sudah diklik tombol cancel dan berhasil. Lanjut buat form baru, yaitu form ICU. Kan tadi itu pasiennya dari
ruang operasi mau dipindah ke ruang ICU. Nah, jadi kita buat form ICU. Sini seperti tadi di awal, dirapikan tampilannya. Terus di sini saya tambahkan label. Satu label, yaitu label buat judul, yaitu judulnya adalah ICU. Terus saya ganti jenis fontnya, terus ukuran fontnya juga saya ganti. Lanjut di sini saya tambahkan label baru lagi. Ya, label baru sesuai dengan field database yang sudah dibuat tadi, yang di bagian ICU. Nah, jadi di form ICU ini kita akan menampilkan data dari ruang operasi. Tidak semua data, tapi beberapa data akan kita tampilkan. Beberapa data di ruang operasi akan kita tampilkan di ICU. Nah, jadi form ICU dengan form operasi itu saling berelasi. Nah, jadi ini nanti 3 data yang akan saya tampilkan, yaitu diagnosa, kemudian keadaan pasien, dan keterangan dokter. Lanjut, tambahkan tombol untuk menampilkan data atau tampilkan data. Jadi menampilkan data ini ada 2 cara. Yang pertama pakai tombol dan tanpa tombol. Yang pertama ini pakai tombol dulu. Nah, codingannya itu kita copy dari codingan tombol search. Ya, kemudian kita paste. Nah, di sini tuh kita ubah beberapa. Misalnya kan yang mau kita tampilkan itu diagnosa. Nah, kalau misalnya di form 1 itu diagnosanya ada di teks 5, tapi di ICU itu diagnosa itu ada di teks 3. Maka kita tetap ikuti yang ada di ICU, yaitu di diagnosa itu adanya di teks 3. Nah, di project properties ini kita ubah dulu jadi form 2 supaya kita bisa jalankan form 2-nya. Nah, coba di sini kita tes apakah tombolnya berfungsi atau tidak. Masukkan nomor rekam medisnya, terus kita klik tampilkan data. Nah, ternyata gagal. Berarti ada codingan yang salah. Nah, ternyata saya lupa tambahkan di width-nya itu kita tambahkan form 1 titik DC1. Nah, kita coba lagi. Masukkan nomor rekam medisnya, kemudian kita berhasil. Jadi tampilkan datanya itu berhasil. Ini berhasil ya. Oke.
Nah lanjut, cara yang kedua itu tanpa menggunakan tombol. Nah caranya itu kita klik dulu teks yang di bagian nomor rekam medis tuh ya. Kita klik, kemudian di sini kita ubah dulu jadi DB klik ya. Terus kita hapus yang change tadi itu yang di atasnya. Nah kita hapus, sisakan yang DB klik. Kemudian kita tinggal copy yang di codingan tombol tampilkan data tadi. Nah kita tinggal copy saja. Oke, terus kita jalankan, terus kita coba masukkan nomor rekam medisnya, terus cuma tinggal klik 2 kali saja. Nah berhasil, datanya tertampil.